dia melihat cahaya itu keluar dari farjinya, ya, dari perutnya itu. Begitu perutnya terbelah, keluar cahaya, sehingga dia bisa tembus pandangan gaibnya itu, pandangan kasyaf itu, bisa melihat istana-istana kaisar dan Romawi sebagai simbol bahwa Islam akan sampai ke situ. Ya, tapi memang dari riwayatnya begitu. Jangankan ulama kita yang ahli maulid, orang-orang juga percaya itu, karena memang ada hadisnya. Gitu. Ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Ar-Rahiqul Makhtum itu kitabnya orang mereka orang India, orang Salafi. Itu kitab bukan maulid tapi kitab sirah Nabawi, sejarah Nabi. Itu ada diriwayatkan begitu. Jadi ketika Aminah melahirkan Rasulullah, dia bisa melihat dari perutnya terbelah itu keluar cahaya menyinari Romawi dan Syam, ya, Romawi dan Persia, Romawi dan Persia. Sehingga itu sebagai simbol bahwa Rasulullah akan sampai ke situ ajaran. Ya begitu ya. Jadi kita mesti tapi nggak apa-apa. Ya, artinya setinggi apapun kita memuji Rasulullah tidak akan pernah setinggi Allah. Karena Allah ada paling tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu udah paling tinggi lah, nggak ada yang bisa ngalahin. Cuman dalam menyikapi kalimat-kalimat yang agak berlebihan itu wajar. Kenapa? Karena orang-orang ahli maulid itu dulu mereka belajar syair. Jadi kalimat ungkapan-ungkapan para penyair itu tampaknya berlebihan gitu. Jadi jangan mutlak diartikan begini begitu, nggak mesti. Kita mesti kritis gitu dalam ini. Itu ilmu itu penting ya. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Karena kita lagi belajar adab nih, adab ilmu. Maka kita mesti juga mulai kritis, mulai pintar. Tujuan dari ilmu itu supaya diketahui, kalau diketahui supaya dilaksanakan, supaya yang ilmu tersebut kita ini paham beneran. Kadang-kadang kita suka menyamakan diri, kok cerita-cerita para ulama atau cerita-cerita para habib agak-agak mirip sama cerita-cerita Hindu ya, sering nggak? Ya, kan kalau cerita Hindu kan Dewa Wisnu begitu mau lahir, Krishna begitu mau lahir, ibunya melihat dewa kan, bayangan dewa. Kemudian begitu masih kecil si Krishna itu makan tanah, kata ibunya makan tanah, begitu dibuka mulutnya ada alam semesta di dalamnya. Nah kalau kita lihat kisah-kisah semacam itu, agak-agak Islam sama Hindunya kok nggak ada bedanya gitu. Nah makanya ketika kita menyikapi kalimat-kalimat semacam itu, misalkan begini, ada seorang ulama begitu lahir makan tanah, misalkan aja kita dengar kalimat kayak gitu. Begitu dibuka mulutnya sama gurunya melihat alam semesta di mulutnya. Itu gambaran ya. Jadi jangan diartikan kok mirip-mirip orang Hindu ya. Emang begitu kalau cerita-cerita ulama hadrat maulid, para habaib, ahli maulid, memang agak mirip. Jadi kadang-kadang kita di Islam agak mirip budaya Hindu. Itu wajar kalau orang Wahabi itu memfitnah kita itu ajarannya agak-agak terpengaruh Hindu dan Buddha begitu, agama nenek moyang. Nah, kita jangan marah kalau dibilang musyrik, kafir, khurafat itu berlebihan dalam kisah-kisah yang berlebihan. Misalkan ada seorang kamu bisa jalan di atas saya, itu khurafat itu berlebihan. Musyrik bid'ah itu yang begitu kalau orang Salafi bilang. Walaupun kita percaya itu, ya, tapi kita jangan marah ketika ada mereka ngomong kayak ini. Itu wajar, kenapa mereka nggak masuk akal gitu aja udah. Nah, kita menyikapi dengan iman. Jadi kalau dengan kita pandangan kayak gitu, kita jangan berantem sama orang. Jangan berantem. Kita juga nggak capek-capek ngotot. Karena ulama Hadramaut sendiri, Syekh yang baru nikah kemarin, Abu Bakar Al-Adani, Syekh Abu Bakar Al-Adani, katanya nggak usah capek-capek. Sekarang kita berdalil doa-doa ngomongin maulid, ada dalilnya begini, sholawat ada dalilnya, tahlilan semua. Kamu sampai akhir zaman, sampai ketemu kiamat pun akan banyak orang yang maulid, akan banyak orang yang entah nggak pernah habis. Gitu. Jadi kita sibuklah sama ilmu, sibuklah sama amal sendiri, belajar ilmu mendingan. Belajar tajwid, mendingan belajar nahwu sharaf, mendingan belajar bahasa Arab, belajar adab, dan tata krama itu penting. Daripada capek-capek kita belajar debat. Nah itu tujuan dari adab ini nanti di 10 ini. Kan kemarin udah dijelasin tuh, barang siapa yang menuntut ilmu, jangan perasaan dendam. Nanti kalau saya udah pintar, saya pengen jadi ahli debat. Itu bahaya. Falyakhudh maq'adahu finnar. Hendaklah dia ambil tempat duduknya, jatahnya di neraka. Kata ulama-ulama Hadramaut, kita sekarang harus siapkan
Udah banyak tugasnya orang yang membela maulid baca. Kita orang awam, orang rendahan ngaji adat aja dah. Ngaji ilmu daripada jadi ahli debat capek nggak ada habis. Nah sekarang saya bocorin, saya kasih tahu. Kalau pernah lihat di YouTube ya, coba. Tapi kita juga tidak memungkiri bahwa ada riwayat-riwayat yang berbeda bacaannya, gitu. Nah sehingga fitnahnya dari orang-orang luar itu bahwa Quran sendiri sebenarnya tidak terjadi kesepakatan. Yang lain penting nih. Nah kita kalau baca kisahnya Jalaluddin Rumi, itu Jalaluddin Rumi menyindir begini, ada 10 pastor, kayak katakanlah pastor lah, nggak tahu bahasanya. Pokoknya ada 10 gereja di gereja besar. Mereka bikin konferensi membahas Injil mana yang asli gitu misalnya. Nah maka gereja pertama mengatakan Nabi Isa menggembala 1 kambing, gereja kedua mengatakan Nabi Isa menggembala 10 kambing, gereja ketiga mengatakan 100 kambing, 1000 kambing, 10.000, pokoknya perkalian itu 1, 10, 100, 1000 gitu. Nah sehingga mereka itu tidak ada kesepakatan antara 10 itu. Nah, sehingga kita mengatakan begini, tuh buktinya Injil itu nggak sepakat, nggak sama satu dan yang lainnya antara 10 itu. Bukti bahwa Injil itu adalah konspirasi kan gitu kan. Nah kita juga nggak bisa ngelak kalau nanti orang Kristen itu ngatain bahwa Quran kita sendiri mana yang asli kiraatnya. Kalau kita belajar dari kiraat itu rumit. Kiraat itu ada kiraat sabah, kiraat 7, ada kiraat asyar, kiraat 10, ada kiraat al-ba'asyar 14, yang bacanya kufuan, yang bacanya kuf'an, yang bacanya kufa, yang mana yang tepat. Bahkan ada kalimat-kalimat yang dibuang di Al-Quran. Bahkan ketika pembukuan Al-Quran zaman Utsman bin Affan, Qurannya Sayyidina Ali itu dibakar. Qurannya Sayyidina Ali dibakar supaya tidak Quran Ali memang Utsman ini tidak betul. Karena Qurannya Ali susunannya sesuai dengan urutan turunnya. Jadi yang pertama bukan Fatihah tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dulu. Sehingga Quran Ali ini kalau nanti bercampur ke dunia luar, orang nanti bingung mana Quran, maka dihanguskan Quran. Sehingga hanya satu saja di dunia yaitu Quran Utsman bin Affan. Itu pun penulisannya beda-beda setiap mushaf. Mushaf itu dibuat ada 5. 1 buat Utsman sendiri pegangan, yang 4 itu disebar Makkah, Madinah, ke Kufah, Basrah, ada 6. Kufah, Basrah, dan 1 lagi di Syam. Kufah, Basrah, 1 lagi di Syam, Suriah. Nah itu artinya kita nanti di YouTube nih, dengerin saya di YouTube ada channel nih, karena saya sering lihat kaji-kaji, namanya Tanpa Lagi. Kalau pernah lihat nih, Tanpa Lagi. Tapi jangan jadi bingung besok jadi murtad nih. Itu channel pemurtadan. Ketika membahas Sahih Bukhari, bahwa hadis Rasulullah yang di Sahih Bukhari 7.000 hadis itu katanya sahih semua. Itu sama mereka dikatakan Bukhari sendiri itu ada keputusan riwayat. Bagaimana bisa dijamin bahwa itu asli? Sahih 7.000 itu sahih asli. Ya padahal kalau kita orang Islam belajar ya rata-rata yang ada sana. Pokoknya mereka mandang itu gimana caranya gitu. Kan 7.000. Imam Bukhari umurnya berapa tahun sih? Kapan dia ketemu ahli sanadnya? Kapan dia ketemu? Belum kalau kata ulama Cirebon tuh ya syafur kapan belum naik montangnya, belum kitabnya kan, belum naik orangnya. Kok bisa menjamin 7.000 sahih? Bagaimana caranya? Jadi korek-korek sama dia. Terus begini juga, bagaimana Muhammad tahu bahwa Muhammad itu turunan Ismail? Padahal Muhammad sendiri bilang ahli nasab setelah Adnan itu banyak yang berbohong. Artinya dia sendiri nggak tahu yang mana yang benar. Nabi Muhammad itu mengatakan ahli nasab itu banyak yang berbohong, di atas Adnan itu siapa lagi? Sehingga ditelusuri dalam riwayat Ibnu Hisham itu ya Adnan ini disampaikan Ismail. Tapi Nabi sendiri tidak mengatakan saya dari Adnan itu ada lagi. Enggak, Nabi Muhammad mengatakan di sinilah saya. Juga bingung kenapa nggak bingung, Nabi sih nggak bingung, maksudnya di sinilah orang Arab itu banyak yang berbohong. Jadi ada gengkong gitu. Mana yang benar nih? Habis Adnan kemana lagi? Itu dibahas sama channel itu. Muhammad sendiri aja ragu sama turunan bahwa dia turunan Ismail. Nah, ketika kita nggak punya akidah yang kuat atau pelajaran yang kuat, kita akan bingung. Ya channel-channel kayak gitu.
Terus dia mengatakan Quran itu asli, benar nggak? Quran itu banyak perubahan. Bahkan di tahun 1938 atau berapa, Al-Quran pernah diedit di Mesir. Itu diteliti sama dia. Emang artinya gini, kadang semua penelitian itu benar fakta gitu. Cuman dia kata-katanya itu dibikin seakan-akan kita ada pemalsuan gitu. Padahal maksud dari edit itu adalah kesepakatan ulama kalimat mana yang dipakai nih, mushafnya mana yang disepakati. Kalau mushaf Warshi, mushafnya Kunbul, atau mushaf siapa? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita perlu belajar dasar itu perlu. Kalau kita nggak kuat-kuat, jangan lagi akan bingung kalau lihat channel-channel itu banyak. Belum lagi nanti channel nasionalis kebanyakan lagi, pusingan lagi. Ya, yang agak-agak sekuler, memisahkan agama beda, pemerintahan kan beda, pusingan. Banyak itu channel-channel di YouTube. Karena kita juga orang Islam, sering menghina mereka juga. Ya. Karena kita mengatakan Injil itu palsu, ini. Akhirnya mereka sendiri nutup. Kepalsuan kita di sebelah mana? Karena kita ini juga ada uskup-uskup, ada gereja-gereja besar, yang kita juga punya sejarahnya. Pada tahun sekian ada mushaf ini, pada tahun sekian ada manuskrip ini. Mereka juga punya hujah itu. Nah, artinya kalau kita nggak ada habisnya untuk nyerang-nyerang gitu-gituan, nggak akan ada habisnya. Sampai akhir zaman kan? Karena dua ini ngotot benar, Kristen ngotot benar, Islam juga ngotot benar. Ya kita agama kita paling benar itu kata kita, karena dia kan enggak gitu. Itu repot gitu. Kalau kita ngotot kita paling benar repot, karena mereka juga merasa benar. Karena mereka merasa nggak pernah ada pemalsuan. Palsunya gimana? Kita bisa lihat tuh. Ada salah satu yang dekat sama Gus Dur, saya lupa. Dekat sama Gus Dur, orang pakai kacamata. Lupa sebenarnya. Itu dia. Tapi kalau Gus Dur pintar main halus, ya nggak pernah sindir-sindiran masalah agama sama dia. Tapi dia tuh banyak Nur Sena. Dekat sama Gus Dur itu, tapi Gus Dur nggak bersinggungan sama dia. Cuman dia bersinggungan sama orang-orang kita nih yang kenapa kalau demo itu selalu mengatakan Quran itu asli, Injil palsu. Ya mereka tersinggung. Karena tersinggung mereka akhirnya motif-motif juga gitu. Bahwa kita ini dituntut Quran mana yang asli yang kamu pegang, Quran orang Mesir atau Quran orang Maroko, mana yang asli, itu bingung. Sementara bacanya banyak. Bahkan para sahabat aja berbeda bacaan kalau dibaca. Misalkan surat Al-Kahfi, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ibnu Mas'ud bacanya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin ghasba. Ada kalimat hasanah ini dibuang. Sama kita nih hasanah ini kita pernah baca. Tapi Abdullah bin Mas'ud bacanya pakai hasanah, pakai sifat bahwa raja itu zaman Nabi Khidir naik ke perahu. Kenapa Nabi Khidir bolongin kapal? Karena Khidir mengatakan bahwa di belakang kita ini ada penguasa yang akan mengambil kapal-kapal yang bagus-bagus secara paksa. Itulah sebabnya saya bolongin supaya kapalnya kalian ambil. Gak apa-apa deh, kita tenggelam sebentar, berenang sebentar, ketepian benerin lagi kapalnya. Yang penting kapalnya gak dirampas sekarang. Kalau dirampas sekarang bukan cuma kapalnya, kita ini juga bakal dibunuh. Gitu caranya Khidir bolongin kapal. Itu kayak hasanah ini. Jadi kapal-kapal yang bagus-bagus saja yang diambil, yang tidak bagus nggak diambil. Orang-orang mereka mengatakan Quran yang mana yang asli. Quran aja ada 14, ada 10 kira. Ya. Jadi handphone saya ada namanya Qiraah Asyar, Qiraah Mushaf, Qiraah Asyar, Qiraah 10. Itu beda-beda cara baca. Ya baru cara baca, belum kalimatnya yang beda. Namanya harakat-harakatnya beda. Antara ulama ini sama ulama itu jadi beda tafsir gara-gara cara bacanya beda. Nah, kan kalau sudah ditutup mana yang asli kita bingung jadi. Nggak ada habis nanti. Itu pentingnya kita belajar adab bagaimana bertata krama kalau kita menghadapi orang yang agak berbeda sendiri. Yang paling pertama sekali fi adabil muta'alim fi nafsi, membahas bab adab tata krama al-muta'allimi pelajar, seorang pelajar fi nafsihi untuk dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'i. Di dalam adab-adab itu, di dalam pelajaran al-bab tsani ada 10 warna adab, minal adab. Al-awwal ayyatahhira qalbahu. Yang pertama mensucikan hati. Ayyatahhira qalbahu, mensucikan hati.
Kalau hati kita boleh bilang bersihkan, boleh bilang sucikan, sama aja. Karena hati perkara yang di dalam. Tapi kalau tangan, kaki itu bahasa bersih yang suci beda. Ya, kita wudhu. Terus habis wudhu, kena pipis, tangan kita kecipratan, najis nggak? Najis. Tapi cipratannya dikit, bersih nggak? Bersih, kelihatannya bersih, tapi najis. Berarti najis apa suci dan bersih itu beda. Kalau suci itu artinya bisa dipakai untuk sholat, kalau bersih belum tentu. Kakinya bersih nggak tahu, bersih. Kalau bisa kita akan tahu, tapi kelihatannya bersih. Ya, itu. Tapi kalau hati boleh kita ngomong membersihkan, boleh ngomong mensucikan sama. Ya. Mafhumnya begitu, pahamnya. Al-awalu an yutahhira qalbahu. Yang pertama hendaklah dia mensucikan hati. Hatinya min kulli ghishin, dari segala ghishin, tipu daya, tipu-tipu dan lain sebagainya, dari yang cacat-cacat ya. Wa danasin, dan daki, kotoran danas. Kalau kita baca doa itu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqhihi min al khataya kama yunqas thawbul abyadu min ad danas, seperti dicucinya baju putih dari daki. Ya Allah, bersihkanlah dosa mayat ini seperti sucinya, seperti engkau membersihkan seperti baju dicuci dari kaki, danas. Wa ghilin, dan belenggu. Ghil itu belenggu. Kalau kita baca doa wudu tuh, setelah rambut atau setelah kuping itu ada sunnah kita tuh. Kita tangan kita bacain sedikit terus tepuk-tepuk nih ke belakang ditangkuk. Apalagi kalau subuh. Nah itu sunnah banget. Subuh, karena kadang-kadang ada hawa-hawa horor pun dia kan ke belakang merinding. Nah dengan itu tuh buat namal. Allahumma apa? Ada yang kalimat fil ya. Ya Allah, lepaskanlah belenggu dari leher. Nanti saya cara jelaskan. Minas salasili wal aghlal, minas salasili wal aghlal, dari salasil rantai wal aghlal dan belenggu. Karena kalau orang bangun itu kan kayak orang malas sih. Kalau gambaran Nabi itu seakan-akan leher itu digantungin apa? Orang yang karambol kalah digantungin saus kan, leher malas. Nah ini dengan ditekan itu menghilangkan rasa malas, tiupan-tiupan setan itu ke dalam pundak supaya kita tuh nggak ngantuk. Tapi secara kedokteran memang itu harus memperlancar darah. Nah, ini kan ghil, yaitu belenggu yang ada di leher. Artinya hati kita harus dilepaskan dari belenggu. Gambaran belenggu biasanya leher kita dibelenggu. Karena orang yang dibelenggu itu takut sama yang ke depan, takut juga sama yang di belakang. Sama yang di depan dia terburu-buru pengen ngejar, yang di belakang dia pengen cepet-cepet kabur dari belakang itu. Itu ghil. Nah hati itu kalau bisa lepas dari hal yang itu. Apa yang kita pelajari bukan untuk mengejar sesuatu yang di depan dan bukan untuk kabur dari yang di belakang. Wahasadin, dan dari hasud, dari dengki, iri, hasud. Tapi ada hadis setelah hasad adalah fitnah, boleh hasud tapi hanya dalam dua hal. Apa? Yang pertama, orang itu didatangi harta, kemudian dengan hartanya itu disedekahkan. Orang itu dengan hartanya itu jadi pemurah, rajin bikin maulid, rajin bangun. Nah itu boleh hasud ke kita, boleh dekat sama dia. Kenapa? Supaya kita itu dekatnya bukan sama hal-hal duniawi, supaya kita itu merasa kita dikalah sama dia. Itu tujuannya. Hasud sama orang kayak gitu, supaya kita merasa kalah. Kita harus iri sama orang yang kayak itu, punya harta tapi rajin sedekahnya, bukan gara-gara mobilnya, bukan. Karena dia tuh punya harta tuh, orang hebat banget, punya harta banyak tapi rajin banget ini sedekahnya, iri banget sama dia. Itu boleh. Kalau kita kan agak iri, HP dicakap kita iri, orang kawin kita juga iri yang gitu. Kalau nanti nggak boleh iri. Kenapa? Karena ini penting ini hebatnya psikologi dari Rasulullah. Rasulullah itu yang benar ya. Rasulullah Ismail Daktar, ada itu buku orang Amerika ya.
Rasulullah ismai dokter, Rasulullah ada dokter. Itu betul. Karena Rasulullah sadar betul tidak ada manusia yang bisa lepas dari hasad. Nggak ada bisa. Kata Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Salafi yang diklaim sebagai imam mereka, imam kita juga, Syekhul Islam, ya. Tapi diklaim sebagai pemimpin orang Salafi. Kita Ibnu Taimiyah mengatakan gini, orang tidak ada yang pernah lepas dari hasad, satu pun nggak. Bahkan para ulama kepada para ulama juga saling hasad. Tapi bedanya ini orang bodoh sama orang pintar. Kalau orang bodoh menampakkan hasad itu, ketemu sama yang dikejar-kejar, malas dikejar-kejar, ya. Tapi kalau orang pintar justru sebaliknya, kalau dia ada rasa hasad ditutupin. Kalau bisa begitu ketemu dicium tangannya, pura-pura baik. Walaupun di sini gede, tapi pura-pura baik. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi orang hasud itu siapa saja tidak pernah salima min hasadin. Enggak ada satupun, ya. Laisa ahadun salima min ahadin min hasadin. Enggak ada yang bisa lepas dari hasad. Bahkan para ulama. Tapi bedanya orang bodoh itu menampakkan, orang pintar nutupin. Nah, yang kedua hasud dari apa? Hasud dari orang yang rajulun yu'tillahu ilman. Yang mana Allah kasih ilmu ke orang itu, terus dengan ilmu itu dia mengamal. Kita iri, bukan urusan dunia berarti. Jadi hasud boleh tapi hanya dua hal. La hasada illa fitnain, tidak ada hasud kecuali dua hal. Wasu'i aqidatin, dan dari apa lagi membersihkannya? Dari su'i aqidatin, dari akidah yang jelek. Akidah yang jelek apa? Ya, gampang ngafirin orang, gampang membinain orang, gampang takfir, gampang bersangka. Harusnya kalau kita mau mengkafirkan orang atau membidahkan orang atau mengkhurafatkan orang, harusnya kita dalemin dulu, dalemin isinya apa, baru kita bisa nilai. Sekarang gini, misalkan gini, kita punya tetangga, ya kita ini semua suka musik, ya, nggak ada yang mengharapkan, saya juga nggak mengharapkan. Kita nih, kerjaan kita belajar, kalau sore, pagi, siang, harus belajar lah. Kita kan alim banget tuh, kesan. Ya. Kalau siapa aja kita masih berang. Nah, tetangga kita gangguan nih, 4 orang. Iya paling, gede-gede. Iya kan, gede kan? Gede. Nah, bisa gedek itu jangan sampai gedeknya itu begini. Jangan sampai merasa ini kita lagi benar, dia salah. Ngerti kan? Jangan sampai kita lagi benar, dia lagi salah. Bukan begitu, gedeknya itu. Gedeknya adalah gini, kalau dia jangan nanti lupa pas lagi azan nggak berhenti. Atau berlebihan, wah, nah itu yang harus kita bikin. Jadi kelebihan itu bukan dari hal musiknya itu, bukan dari sisi kita nih baik dia buruk. Kita lagi ibadah dia lagi ya bukan, karena bisa jadi dia lagi ibadah kita lagi maksiat, kebalikan. Dalam musuh ini penting nih. Nah sekarang kita baca kitab atau orang yang Quran, terus timbul perasaan sombong bahwa kita ini benar. Tiba-tiba dia dangdutan cuma menghibur diri, nggak ada niat apa-apa. Lebih benar mana kira-kira? Lebih benar dangdutan kalau secara kita. Ngerti nggak? Nah bagaimana kita supaya hilang kebencian sama mereka? Kita datang, coba campur baur situ. Dia ngapain? Kalau isinya campur baur laki dan perempuan, perempuannya kayak daster, campur suami orang istri orang, nah itu harus kita benci, harus kita dakwahin, harus kita larang. Kalau ternyata dia cuma menghibur diri, tak lagi sesama keluarga,